Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang penulisan bentuk terikat. Nah, apa maksudnya bentuk terikat itu? Lalu bagaimana cara penulisannya? Maka Bapak akan sajikan PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Penulisan kata bentuk terikat. Dalam ilmu bahasa, ada yang disebut dengan istilah bentuk terikat. Secara tidak sadar, kalian juga pasti pernah melihat atau menggunakannya. Nah, seperti apa bentuk terikat itu dan bagaimana cara penulisannya? Silakan kalian simak secara cermat tayangan berikut ini. Ada satu kutipan yang Bapak sajikan buat kalian. Bapak bacakan, banyak pejabat tertangkap karena melakukan korupsi bantuan sosial COVID-19. Korupsi yang dilakukan para pejabat ini merupakan bentuk demoralisasi dan menghambat pembangunan. Ada satu kata yang Bapak beri warna merah, yaitu demoralisasi. Kita lihat, demoralisasi itu kata dasarnya adalah moral, lalu diberi akhiran isasi, menjadi moralisasi, lalu diberi awalan yang merupakan bentuk terikatnya, sehingga menjadi demoralisasi. Apa bentuk terikat itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan kata lain agar dapat dipakai dan memiliki arti. Nah, kita lihat moral adalah kata dasar, lalu diberi akhiran moralisasi. Moral itu artinya adalah perilaku, akhlak. Lalu kalau diberi akhiran isasi, moralisasi itu berarti hal yang berkaitan dengan perilaku. Nah, kalau sudah ditambahkan dengan de ini mempunyai arti, ya. De ini mempunyai arti, artinya adalah penurunan, kemerosotan. Sehingga kata demoralisasi memiliki arti lain dari moralisasi sendiri. Moralisasi adalah hal yang berkaitan dengan akhlak atau perilaku, sementara itu demoralisasi adalah kemerosotan perilaku. Jadi penurunan perilaku. Jadi perilaku yang harusnya baik menjadi tidak baik. Jadi merosot. Jadi moralnya merosot. Jadi seperti itu. Nah, kalian kan pernah mendengar juga bahwa banyak pejabat tertangkap karena korupsi bansos. Nah, tindakan itu masuk dalam kategori demoralisasi, yaitu perilaku yang merosot, perilaku yang tidak baik. Jadi seperti itu tentang bentuk terikat. Nah, bagaimana peraturan yang lainnya terkait dengan bentuk terikat dalam bahasa Indonesia ini? Kita lihat ada aturan yang pertama, kaidah yang pertama, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi seperti contoh ini, busana, busana. Jadi ada bentuk terikat adi. Jadi diserangkaikan menjadi adi busana penulisannya. Lalu ada struktur ditambah dengan infra menjadi infrastruktur. Ada aktif ditambah dengan pro menjadi proaktif. Nah, kata-kata ini sudah mendapatkan bentuk terikat.
Dan penulisannya harus ditulis rangkai dan juga kata-kata itu atau bentuk terikat itu memiliki arti tersendiri. Kalau busana adalah pakaian, misalnya ini adi busana, busana adalah pakaian, adi adalah yang hebat, yang bagus. Jadi adi busana itu adalah busana yang hebat, busana yang agung, busana yang bagus. Jadi artinya seperti itu. Nah, aturan berikutnya yaitu eh, tentang bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan. Jadi penulisannya disambung dengan tanda hubung. Jadi dirangkaikan dengan tanda hubung. Jadi seperti ini. Kata dasarnya Indonesia. Indonesia itu diawali dengan huruf kapital I, Indonesia. Nah, ketika ditambahkan dengan bentuk terikatnya, non misalnya, maka penulisannya non, lalu dirangkaikan dengan tanda hubung, baru kemudian ditulis I besar, Indonesia. Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Non, strip, Indonesia. Indonesia. Kalau ditambah dengan non, berarti artinya berubah menjadi bukan Indonesia. Jadi seperti itu. Non ASEAN. Jadi non lalu tanda hubung ASEAN, singkatan yang huruf kapital. Maka penulisannya seperti ini. Non itu N-nya kecil, non tanda hubung ASEAN. Jadi artinya apa? Bukan ASEAN. Nah, seperti itu juga dengan pan-Afrikanisme, pro-Barat, anti-PKI, jadi seperti itu. Ini bentuk-bentuk terikat yang berhubungan dengan kata yang di depannya huruf kapital. Jadi tanda hubung perlu di sini sebagai sebuah aturan penulisan bentuk terikat. Berikutnya, yang ketiga, bentuk maha, maha itu kan sebuah bentuk terikat juga. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Jadi seperti ini maksudnya. Ada satu kalimat, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Maha diikuti dengan kata pengasih. P-nya harus ditulis besar. Begitu. Kemudian, pengasih ini adalah sebuah kata turunan. Apa maksudnya kata turunan? Pengasih ini berasal dari kata dasar asih ditambah imbuhan pe menjadi pengasih. Jadi yang diikuti kata turunan, jadi bentuk maha yang diikuti kata turunan, nah ini maha diikuti kata turunan, mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf kapital. Jadi seperti ini penulisannya. Maha terpisah, lalu pengasih P-nya besar atau kapital. Contoh yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Pengampun adalah sebuah kata turunan. Kata dasarnya adalah ampun. Diberi pe menjadi pengampun. Nah, kata maha diikuti kata turunan pengampun, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital, P-nya besar. Itu maksudnya. Berikutnya, kaidah yang keempat, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis rangkai. Nah, maksudnya begini. Kita lihat contoh yang pertama ini. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat, Maha diikuti kata dasar. Kuasa. Kuasa itu kata dasar, tidak kata turunan, bukan kata turunan.
kuasa tidak mendapat imbuhan. Jadi kata dasar. Kata maha, bentuk maha yang diikuti kata dasar kuasa mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis serangkai. Jadi ditulis sambung, ditulis rangkai, menyatu. Maha kuasa. K-nya itu huruf kecil. Begitu. Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu. Tuhan yang maha kuasa menentukan arah hidup kita. Lalu contoh yang kedua, kita harus meyakini bahwa Tuhan maha besar. Maha diikuti kata dasar, mengacu pada sifat Tuhan, ditulis serangkai. B-nya kecil, maha besar. Nah, seperti itu. Ada kata kecuali di sini. Kecuali kata esa. Jadi pada contoh yang ketiga, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Jadi ini perkecualian. Esa itu kan kata dasar, seharusnya ditulis serangkai, seperti itu. Akan tetapi dalam peraturannya ada pengecualian. Untuk kata Esa itu ditulisnya terpisah, seperti ini. E-nya besar. Jadi Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, inilah yang terkait dengan bentuk terikat dalam ilmu bahasa dan bagaimana cara penulisannya. Mudah-mudahan kalian bisa menulis menggunakan bentuk terikat ini dalam kalimat-kalimat yang kalian buat dengan aturan penulisan yang benar. Anak-anak yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran untuk kali ini. Seperti biasa, kalian harus mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak berikan untuk mengasah kemampuan kalian dalam menggunakan kalimat-kalimat yang ada bentuk terikatnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.